Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masku Khairul Fahmi dari kelas D121 MGT DCD. Di sini akan menyampaikan materi saya, yaitu perencanaan dan pengembangan karir dengan mata kuliah PPSDM. Untuk itu tidak mau waktu, baiklah saya akan menyampaikan materi tersebut. Definisi perencanaan karir. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Karir adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Perencanaan karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat memiliki proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Perencanaan karir terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama perencanaan karir individual, yang kedua perencanaan karir organisasional. Perencanaan karir penting bagi seorang karyawan karena karir bukan sekedar nasib, tapi merupakan bagian suatu rencana yang cermat. Karir membutuhkan persiapan seperti pengalaman, pendidikan, sikap atasan, dan lain-lain. Karyawan harus selalu siap terhadap berbagai kesempatan. Manfaat perencanaan karir menurut Sinabela. Yang pertama, membantu pengembangan SDM dan organisasi dengan mencatat berbagai informasi terkait kemampuan dan prestasi pegawai. 2. Mendorong loyalitas dan komitmen pegawai pada organisasi dan memperkecil ketidakpuasan yang berujung pada keluarnya pegawai dari organisasi. 3. Pegawai mengoptimalisasikan kemampuannya. 4. Pegawai akan yakin dapat bertumbuh dan berkembang dalam organisasi tersebut. 5. Pegawai akan puas terhadap organisasi dan tentu saja akan termotivasi dalam bekerja. Materi selanjutnya yaitu implementasi perencanaan karir. Implementasi perencanaan karir merupakan pengembangan karir. Untuk itu, pengembangan karir dapat didefinisikan sebagai semua usaha pribadi karyawan yang ditujukan untuk melaksanakan perencanaan karir melalui pendidikan, pelatihan, pencarian, dan perolehan kerja serta pengalaman kerja. Perkembangan aspek psikologis dan sosio-ekonomis inilah terbentuk konsep diri atau self-konsep individu sebagai hasil dari upaya mempelajari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, teori super pembentukan teorinya tentang pemilihan karir sebagai implementasi dari konsep. Selanjutnya yaitu definisi pengembangan karir. Pengembangan karir menurut Edit tahun 2008 adalah proses di mana individu melakukan penilaian terhadap kelebihan dan kelemahan serta perjalanan rencana karir bagi pegawai atau organisasi guna kebaikan. Pengembangan karir melibatkan upaya yang terancang untuk persiapkan
individu agar lebih kompeten, produktif, dan siap menghadapi tantangan dalam jalur karir mereka. 3 pihak yang berperan dalam proses pengembangan karir. Yang pertama, individu atau karyawan itu sendiri. 2. Manajer. 3. Perusahaan. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi karyawan perencanaan pengembangan karir. Yang pertama, karakteristik personal. Karakteristik atau sifat dari seorang karyawan akan mempengaruhi pemetaan jalur karir yang cocok dengannya. Sebut saja faktor-faktor seperti tipe kepribadian, bakat, minat, dan lain-lain. Faktor personal ini memperlihatkan apakah karyawan tersebut cocok bekerja di bidang tertentu. 2. Finansial. Banyak kelompok karyawan yang merencanakan karirnya karena didorong kebutuhan finansial. 3. Keluarga. Tidak sedikit juga kelompok orang yang harus merencanakan dan mengarahkan karirnya dengan detail karena tuntutan dari keluarganya. 6. Alasan mengapa pengembangan karir penting. Yang pertama, membantu dalam keputusan karir. 2. Penggunaan keterampilan karyawan yang lebih baik. 3. Karyawan lebih memahami. 4. Partisipasi karyawan meningkat. 5. Jaminan kesejahteraan. 6. Meningkatkan rasa percaya diri. Berikut contoh pengembangan karir pada suatu perusahaan. Yang pertama, pelatihan. Yang kedua, magang. Yang tiga, rotasi posisi. Yang keempat, coaching. Yang kelima, promosi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Jika ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.